praktik yang rangkaian listrik seri ini. Nah, ini nanti merupakan aplikasi atau implementasi dari kuliah teori yang sudah kita pelajari. Jadi rekan-rekan nanti akan kita ajak untuk mengenal dan memahami bagaimana rangkaian seri. Namun secara teori seperti yang sudah rekan-rekan pelajari juga di perkuliahan teori kemarin, secara perhitungan sudah mayoritas sudah bisa. Nah, nanti di praktek ini akan kita buktikan dan nanti di dalam praktek ini pada analisis bisa Anda bandingkan antara simulasi kemudian dengan dengan perhitungan yang ada pada teori. Nah, kemudian dalam rangkaian seri ini nanti yang perlu Anda cermati adalah bagaimana konfigurasinya, kalau susunan rangkaian seri itu seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengukur parameter yang ada di situ. Nanti parameter yang ada di situ itu bisa berupa nilai hambatannya, kemudian tegangan dan kuat arusnya. Dan nanti rekan-rekan harus bisa cara mengukurnya. Kemudian sebelum saya simulasikan atau demokan untuk praktiknya, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Jadi sedikit mengulangi dengan yang di teori bahwa rangkaian seri ini merupakan rangkaian, baik itu nanti resistor ataupun komponen yang lain, itu yang susunannya itu dipasang secara berurutan seperti ini. Nah, jadi kalau Anda membayangkan itu bisa seperti suatu deretan kereta, ya kereta api ya kan. Itu kan ada gerbong dan rangkaian gerbong yang disusun secara seri. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan rangkaian resistor yang akan kita pasangkan secara seri seperti ini dan nanti akan kita hubungkan dengan sebuah sumber tegangan atau power supply. Kemudian apa yang harus kita cermati? Nah, kalau rangkaian Anda lihat seperti ini ya. Nah, yang namanya rangkaian seri itu dia membentuk satu lingkaran, sesuatu lingkaran atau suatu ya seperti halnya Anda melihat rantai ya. Rantai itu kan nyambung seperti itu dan dia tidak ada percabangannya. Dan satu untai seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian hal yang perlu diingat bahwa di sini, nah ini selalu saya tekankan, termasuk kemarin pada saat UTS. Jadi rekan-rekan semuanya itu masih salah ya mayoritas karena di rangkaian analisisnya itu uh, belum bisa menunjukkan di situ rekan-rekan. Nah, rangkaian seri ini yang sama adalah arusnya. Jadi ini rangkaian resistor ini, nah kalau dipasang secara seri tidak ada percabangannya, tidak ada percabangannya. Nah, maka arusnya itu di setiap titik itu sama nanti. Nah, jadi di sini ada I1, kemudian ada I2, I3, dan I semuanya atau I total itu nanti sama nilainya. Ini nanti rangkaian seri. Maka nanti di praktek ini kita coba ukur nilainya. Nah, kemudian tegangan. Nah, untuk tegangan ini berbeda. Jadi kata kuncinya di sini adalah untuk rangkaian seri ini adalah arusnya sama, kemudian tegangannya berbeda-beda. Nah, tegangannya berbeda-beda tergantung dari apa? Tergantung dari besarnya resistor di sini. Nah, karena sudah kita ketahui bahwa arusnya itu sama, maka yang menentukan tegangannya berbeda-beda adalah nilai hambatannya ini. Dan ini mengacu atau merujuk lagi kepada teori hukum Ohm. Nah, bahwa suatu tegangan itu merupakan perkalian antara arus dikalikan dengan hambatan. Jadi V itu sama dengan I kali R. Nah, maka di sini
tegangan secara keseluruhan, itu tegangan yang ada di V ini ya, yang ada di V ini. Nah, ini merupakan penjumlahan tegangan yang ada di R1. Nah, VR1 itu diukur dari titik A ke titik B ini ya, antara titik A dan titik B. Kemudian dijumlahkan lagi dengan VR2. VR2 itu tegangan di titik B dengan titik C ini. Dan ditambah lagi dengan tegangan VR3, titik C dan titik D ini. Nah, ini menjadi tegangan total atau V sumber ini. Nah, sehingga tidak mungkin yang namanya tegangan yang ada di R resistor ini itu melebihi tegangan sumber, nggak mungkin. Jadi secara logika seperti itu. Kalau dalam suatu perhitungan, Anda kemudian menemukan hasil bahwa loh tegangan VR1 ini kok lebih besar dari tegangan sumber. Nah, berarti itu salah. Karena tegangan di masing-masing resistor ini akan selalu lebih kecil dari tegangan sumber ini. Ini khusus untuk rangkaian seri ya, seperti ini. Baik, sampai di sini rekan-rekan ada pertanyaan atau tidak? Apa sudah cukup jelas penjelasan saya? Ini identifikasi awal ya, rangkaian seri. Oke. Sudah cukup jelas? Izin Pak, siap, sudah cukup jelas Pak. Baik, terima kasih Mas Ivan atas konfirmasinya. Nah, kemudian, satuan. Jadi sebelum saya lanjutkan, sekali lagi rekan-rekan bahwa yang namanya dalam besaran listrik itu satuan harus selalu dicermati. Anda menuliskan angka harus diikuti dengan satuan. Jadi tidak hanya di listrik, tapi di besaran-besaran fisika lainnya ya. Jadi ada satuan itu menandakan nilai. Jadi misal di sini ada arus 10. Nah, 10 itu 10 apa? 10 ampere atau 10 miliampere. Begitu juga dengan resistor. Satuan dasarnya memang ohm ya, resistor. Tapi dalam penunjukan nilainya, nah resistor itu dituliskan. Misalnya 100 ohm ya, atau 100 kilo ohm. Nah, itu sudah berbeda. Jadi sekali lagi ini saya ingatkan. Nah, kemudian pada persamaan, nanti untuk persamaan ini perhitungan seperti yang ada di teori itu ya. Jadi saya tidak akan mencontohkan untuk hitung-hitungannya. Jadi contoh hitung-hitungannya seperti yang ada di pembahasan soal di kelas teori kemarin itu. Nah, namun untuk kali ini nanti kita akan simulasikan bagaimana kita cara merangkai dan mengukur suatu rangkaian seri. Nah, kemudian ini saya ingatkan lagi untuk persamaan ya. Nah, untuk rangkaian seri ini nilai totalnya, nah ini sebagian besar rekan-rekan sudah bisa ya. RS itu adalah total nilai resistor yang dipasang seri, RS ya. Maka nilainya adalah R1 ditambah R2 tambah R3. Nah, karena ini ada 3 resistor. Kalau nanti dipasang sampai ada 5 atau sampai 10 ya berarti dijumlah sampai ke sekian ya. Kemudian arus total. Nah, yang namanya arus total berarti itu tegangan total dibagi hambatan total. Dalam hal ini adalah seri resistornya. Kalau nanti paralel juga paralel. Kalau nanti campuran, nah itu harus dianalisis berbagian. Jadi seperti itu ya. Jadi menghitung arus total itu adalah persamaan, kembali ke persamaan hukum dasar Ohm. Di I sama dengan V dibagi R. Nah, kalau arus total berarti I keseluruhan, maka yang dipakai adalah V tegangan keseluruhan dibagi RS. RS ini adalah R keseluruhan. Jadi dari seri ini adalah R hasil perhitungan secara keseluruhan. Nah, seperti itu. RS ini adalah R total yang dipasang secara seri. Nah, kemudian tegangan pada R1. Nah, kalau misalnya kita akan menghitung tegangan pada R1, berarti tegangan itu rumus dasarnya apa? Ya, V sama dengan I kali R. Ya, berarti
Kalau yang ditanyakan VR1 berarti nanti R-nya adalah R1. Kalau I-nya bagaimana? Nah, karena rangkaian seri ini I atau arusnya ini adalah sama ya, maka kita gunakan I yang ada, baik I total. Kan sama ini ya. Maka VR1 sama dengan I dikalikan R1. Ini khusus berlaku untuk di rangkaian seri. Nah, karena nanti kalau rangkaian campuran ini sudah berbeda lagi ya. Jadi ini khusus untuk rangkaian seri. Kemudian untuk R2, R3. Nah, sama ya nanti ya. Mohon maaf ini ada koreksi. Di lab sheet saya itu belum saya ubah. Nah, pada poin E ini kan menghitung tegangan pada R3 ini harusnya VR3 sama dengan I dikali R3. Nanti saya perbaiki. Jadi mohon maaf ini saya salah ketik ya. Jadi R3 adalah cara penghitungannya VR3 sama dengan I dikali R3. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di poin terakhir ini ada tegangan total V. Nah, V atau tegangan yang keseluruhan itu merupakan penjumlahan dari masing-masing tegangan yang ada di resistor. Jadi bisa kita jumlahkan dari masing-masing tegangan. Bisa dari VR1 ditambah VR2 ditambah VR3. Nah, atau V sama dengan I kali RS. I ini adalah I total dikalikan RS ini adalah R total. Itu sama seperti itu. Nah, kemudian apakah harus selalu seperti ini rumusnya? Nah, itu tergantung dari rangkaian. Jadi kalau jumlah rangkaiannya resistornya ada 4, ya nanti berarti ditambah sampai VR4. Kalau hanya ada 2, berarti VR1 plus VR2 saja. Jadi dalam rangkaian listrik, dalam hal ini adalah rangkaian listrik seri, yang harus dicermati adalah konsepnya. Nah, konsepnya kembali ke hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Nah, kemudian untuk analisis perbagian nanti menyesuaikan rangkaiannya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini satuan tegangan dalam satuan volt, arus dalam satuan ampere, dan hambatan dalam satuan ohm. Nah, sekali lagi, rekan-rekan harus mencermati apabila dalam suatu rangkaian itu nanti nilainya diketahui dalam misal dengan tambahan satuan, misal seperti ini. Resistor nilainya 1 kilo ohm. Nah, berarti kan ini Anda harus mengubah kalau mau dalam perhitungan menjadi ohm dulu 1000. Atau kalau rekan-rekan sudah hafal atau sudah cukup mahir dalam perhitungan, cukup ditulis 1 kilo tapi Anda sudah mengetahui bahwa itu nilainya 1000. Nah, kalau nanti miliampere. Nah, kalau mili ini berarti kan 1 miliampere. Nah, berarti 0,001. Nah, saya kira rekan-rekan sudah cukup familiar dengan istilah ini. Orang teknik itu harus ini ya dalam hal satuan juga harus hafal paling tidak. Nah, misalnya nanti Anda akan aplikasikan juga misal dalam satuan jarak meter, milimeter, kilometer kan juga sama ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sampai di sini di penjelasan saya pengantar di materi ini, apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Sebelum saya lanjutkan ke simulasi. Apakah Mas? Izin Pak, siap. Silakan. Belum Pak. Oh, belum ya. Jadi sementara ini sudah bisa. Nah, kalau sudah, ini akan saya pindahkan share screen saya ke simulasi. Jadi ke circuit wizard-nya. Rekan-rekan bisa juga sambil mencoba. Ini akan saya pindahkan share screen saya. Oke, mohon ditunggu. Sambil menunggu, rekan-rekan juga bisa mencoba untuk membuka ini simulasi Anda masing-masing. Nanti kita coba bersama-sama ya.
Apakah sudah muncul? Tampil nggak ini rekan-rekan? Nggak tampil ya? Siap belum, Pak? Oke, sebentar saya Izin ulangi. siap belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya share. Sebentar, saya ulangi lagi share screen-nya. Anda juga bisa sambil ini mencoba membuka aplikasi. Kalau pakai HP ya Anda belum bisa ya. Nah, sambil mencoba Anda bisa menyimak lab sheet-nya ya, rekan-rekan. Jadi di lab sheet itu nanti Anda membuat rangkaian dengan 3 resistor ya, seperti gambar itu. Sudah muncul ya? Oke. Baik, sudah muncul ya. Nah, oke, seperti biasa. Nanti kita buka new ya. Ini kita akan membuat rangkaian, kemudian klik OK. Nah, cukup sederhana. Jadi nanti kita membuat rangkaian dengan 3 resistor ya. Ambil resistor di sini ya. Nah, ambil resistor. Kemudian Anda pasangkan di sini. Oke, bentar. Oke. Ini ada 3 buah resistor. Dan nanti di resistor itu silakan Anda nilainya ikuti ya sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kita putar dulu. Seperti ini. Nah, ini R1 sesuai di lab sheet itu ada ketentuannya ya. Nilai R1 itu adalah 3 digit terakhir nit Anda ya. Jadi R1 nanti sesuai di tabel yang ada di lab sheet. Nah, jadi R1 itu 3 digit nit Anda. Misal saya tuliskan di situ contoh itu adalah nit saya itu misalnya di belakangnya 3 digit terakhir itu 110 ya. Maka saya klik di R1 ini, saya klik 2 kali. Nah, nilainya 110 ohm ya, dalam satuan ohm. Kemudian di R2 itu saya nilainya 1 kilo ohm ya, sudah sesuai. Nah, di R3 itu nilainya 10 kilo ohm, 10K. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan ini ya, sumber tegangan baterainya sesuai di ketentuan kita pakai nilai 10 volt. Oke. Power supply. Kita pakai baterai. Ini sumber tegangan DC ya. Jadi kemudian kita setting nilainya sebesar 10 volt, 10 volt. Oke. Nah, kalau sudah baru kita rangkai. Nah, dari sini kita rangkai. Oke. Baik, nah. Ini nanti rangkaiannya yang akan kita buat seperti ini. Nah, namun Anda perlu cermati juga di perintah lab sheet itu. Nah, sebelum kita menjalankan rangkaian, nah kita ukur dulu resistansinya. Oke ya, baik. Jadi sebelum kita mengukur, nah ini juga perlu dicermati bahwa dalam menggunakan ohmmeter, nah kita nanti akan pakai ohmmeter ya. Nama alat ukurnya adalah ohmmeter.
di virtual instrument ini. Nah, di sini ada digital multimeter, silahkan nanti bisa dipakai. Kita pasangkan di sini ya. Nah, ini nanti kita setting dulu ya. Mau pakai apa ini? Saya ulangi caranya. Di multimeter ini, klik kanan, kemudian instrumen. Oke, kemudian Anda klik home. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, nah, jadi rekan-rekan kemarin pada saat UTS, nah itu silahkan Anda cermati lagi. Kemarin saya minta untuk menjelaskan 3 alat ukur ya, bebas ya. Salah satunya ada yang menyebutkan ohmmeter. Nah, silahkan cara menggunakannya seperti ini. Kalau kita mengambil dari multimeter, langkah pertama adalah kita atur dulu fungsinya sebagai ohmmeter. Kemudian lepas penghubung yang akan kita ukur. Jadi ohmmeter ini untuk mengukur hambatan itu, hambatan harus terlepas dari sumber tegangan. Maka kita lepas dulu. Nah, Anda cermati rangkaian tinggal seperti ini sekarang. Ada R1 terhubung seri ke R2 dan terhubung seri ke R3. Nah, sehingga tinggal 2 ujung ini. Nah, kalau secara teori berapa nilainya? Tinggal dijumlahkan ya. 10 kilo tambah 1 kilo, 11 kilo tambah 110. Nah, berarti nanti ada berapa? 11.110. Harusnya seperti itu. Maka ini kita pasang. Nah, ini portnya atau jumpernya ini kita pasang ya. Ini bebas mau bolak-balik nggak masalah. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini sudah kita ukur. Oke, kita jalankan. Nah, nilainya berapa? Nah, seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat ya, bahwa di sini muncul ada tulisan resisten 11,11. Jadi artinya 11.110 ohm atau dalam tampilan kita lihat 11,11K kilo ya. Oke, seperti ini. Kalau misal resistor saya, nah R1 saya ini, misalnya NIT saya di belakangnya adalah 20 ya. 0,20 kan, 20 nih, berarti oke. Nah, kalau nanti NIT-nya yang 3 digit terakhir 00 ya, tapi nggak mungkin kalau 3 digit terakhir 0 semua. Jadi kalau 3 digit terakhir itu bisa 100 atau 200 seperti itu. Nah, kalau misal ini 20 ohm, nah saya jalankan, nah, maka yang muncul adalah nilainya adalah 11,02 ohm. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil pengukurannya. Jadi cukup sederhana. Nah, sampai di sini penjelasan cara mengukur resistor sudah cukup jelas ya, secara seri ini ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Oke, kalau sudah cukup jelas, ini saya lanjutkan. Oke, kita hentikan. Nah, kemudian kita lepas lagi. Ya, kalau sudah selesai mengukur, kita lepas lagi. Nah, kita lanjutkan ke langkah di labs itu yang nomor 8 ya, hubungkan rangkaian ke sumber tegangan. Nah, kita hubungkan ke sumber tegangan. Seperti ini. Oke, ini sudah kita hubungkan. Nah, oke ya. Kita hubungkan ke sumber tegangan 10 volt lah, kemudian saya jalankan simulasi. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak tahu ini ya. Kita mau melihat nilai tegangannya berapa, kemudian arusnya berapa. Maka kita perlu tambahkan alat ukur. Nah, memang di labsheet tidak sengaja sudah sengaja saya tidak tampilkan. Nah, harapannya rekan-rekan bisa mulai sendiri. Nah, di poin 11, langkah kerja nomor 11 itu ada lakukan pengukuran tegangan VR1, VR2, VR3. Nah, Anda bisa memasang 3 alat ukur sekaligus. Nah, jadi
Kalau ini tadi sudah kita pakai alat ukurnya, ya kan, sudah kita pakai, ya berarti ini sudah kita bisa gunakan untuk mengukur VR1 misalnya. VR1 tuh tegangannya mana, atau V di mana? Nah, tegangan di R1. Ini kita ubah lagi ke voltage. Nah, kita pasang untuk mengukur tegangan DC. Nah, di sini kita pasangkan seperti ini. Ini adalah VR1. Ini bisa Anda ubah, misalnya di sini adalah VR1. Kemudian kita ambil lagi alat ukur. Ini sekaligus ya, biar lebih cepat. Nanti kita ada alat ukur tak terbatas ini, bisa kita pakai lagi. Digital multimeter di sini. Ini untuk mengukur VR2. Nah, silahkan nanti. Ini VR2 kita pasang di sini. VR2 itu adalah tegangan yang ada pada R2. Nah, silahkan dipasang seperti ini. Kemudian masih ada satu lagi, ini adalah tegangan pada R3, VR3. Oke, seperti ini VR3. Nah, VR3 berarti tegangan yang ada di R3. Anda ambilkan dari sini. Ya. Kemudian ini di sini. Nah, pemasangan seperti ini rekan-rekan bisa mencermati ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, di sini ada VR1, tegangan yang ada pada R1. Oke. Kemudian ada VR2, tegangan yang ada pada R2. Nah, kemudian ada VR3, paling kanan sendiri, ini tegangan yang ada pada R3. Oke, tadi sesuai ketentuan ya, bahwa tegangan total 10 volt ini nanti, itu nilainya itu merupakan penjumlahan VR1 tambah VR2 tambah VR3. Oke, kalau sudah bisa kita mulai jalankan simulasinya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah tampil. Nah, Anda cek di sini di VR1 ini tegangan terukur adalah 18,13 mV. Oke ya. Sangat kecil karena apa? Resistornya yang ada di R1 ini 20. Oke. Ya kan, 20 ohm. Nah, kemudian di R2. Nah, di R2 ini nilainya adalah berapa? Karena 1K di sini 1 kilo. 906,66 mV. Dan yang terakhir, yang nilai VR3 ini adalah 9,07 volt. Nah, ini kalau tiganya tegangan ini kita jumlahkan, maka nanti akan ketemu nilainya sama, 10 volt. Jadi sudah terlihat jelas bahwa ketiga tegangan ini tidak ada yang melebihi tegangan sumber. Nah, jadi selalu di bawahnya. Nah, kemudian hal yang perlu cermati lagi adalah Anda bandingkan coba hubungan antara ini ya, tegangan dengan nilai resistansinya. Nah, ini sesuai dengan persamaan ya. Nah, di sini nilai resistornya kan paling kecil, 20 ohm. Oke ya. Kemudian tegangannya paling kecil. Nah, di sini hanya ada 18,13 mV. Nah, sedangkan R2 ini lebih besar, nah, 1 kilo. Nah, maka dia juga lebih besar nilai tegangannya di sini. Nah, kemudian VR3, nah, nilai R-nya paling besar, dia 10K, 10 kilo, maka tegangannya yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, sekarang arusnya ini berapa arusnya? Nah, kita kan belum ukur nih arusnya. Maka perlu kita tambahkan namanya ampere meter. Baik. Nah, sampai di sini pengukuran tegangan, ada pertanyaan rekan-rekan? Bisa dipahami ya? Nah, nanti hasil pengukuran ini silahkan Anda
isikan di tabel 1. Tabel 1 itu hasil pengamatan rangkaian seri. Silahkan dimasukkan nanti nilainya. Itu resistansinya itu silahkan dituliskan. Di situ adalah ada keterangannya. Resistansi itu diukur, tegangan diukur, arus diukur. Nah, kemudian perhitungan itu dihitung nilainya. Nah, di kolom paling kanan itu nanti di tabel itu silahkan dihitung nilainya. Jadi menggunakan perhitungan persamaan sesuai dengan rumus yang ada di landasan teori di situ. Nah, jadi hasil pengukuran nilainya silahkan dimasukkan di situ. Ini baru mengukur tegangannya. Oke. Tegangannya ya. Kemudian tegangan totalnya bagaimana mengukurnya? Nah, oke, kita tambahkan lagi. 1 digital multimeter kita pasang di sini. Oke. Ini kita ukur tegangan totalnya. Tegangan totalnya kita pasangkan seperti ini. Positif di atas ya ini. Nah, ini tegangan totalnya kita ukur coba. Nah, tegangan totalnya ada di sini. Di sebelah paling kiri. Nah, ya, ini ada 9,99 ya. Ya ini artinya ada faktor hambatan yang ada di penghantar, sehingga ini secara teori memang harusnya 10, tapi karena dalam simulasi juga memperhitungkan adanya hambatan pada penghantar, maka di sini ada toleransi, sehingga tegangan yang terukur di V total ini adalah 9,99 volt. Nah, seperti itu. Ini adalah pengukuran tegangan. Oke. Sampai di sini rekan-rekan ada pertanyaan? Oke. Izin Pak, izin menyampaikan. Silakan Mas Orion. Saya langsung pakai 4 digit terakhir NIT saya Pak. Ya. Atau gimana? Soalnya 3 digit NIT saya kosong semua Pak. Oh, kosong semua. Oke, nggak apa-apa. Kecuali, Ya, oke, sekali lagi ya rekan-rekan, berkaitan dengan ini, kalau NIT-nya teman-teman itu ada yang 3 digit terakhirnya 0 semua, ya silakan 4 digit, nggak apa-apa. Yang jelas pada prinsipnya di sini, terima kasih Pak. ya, Anda bisa mencoba untuk menganalisis. Oke, 4 digit dalam satuan ohm ya. Oke, nilainya sebenarnya berapapun nggak masalah, tapi ini biar nanti saya mengidentifikasikan identitas Anda ya. Baik, untuk penjelasan saya seperti ini sudah cukup jelas. Ini baru mengukur tegangan ya. Jadi tegangan itu pasang secara paralel itu maksudnya adalah dia pengukuran tegangan menggunakan voltmeter DC dipasang paralel itu adalah paralel terhadap nilai yang akan diukur. Nah, nilai yang akan diukur adalah tegangan resistor, maka dia dipasang seperti ini. Nah, baik, kalau ini sudah cukup, ini akan saya ubah rangkaiannya untuk mengukur arus. Sebenarnya bisa langsung kita pasangkan, tetapi nanti biar ini terlihat rapi rangkaiannya, maka untuk fungsi alat ukur ini akan saya kembalikan atau saya ubah ke ampere meter. Baik ya, ini saya berhentikan, kemudian ini akan saya ubah konfigurasinya. Nah, untuk mengukur arus, nah ini memang harus kita pasang secara seri. Seri harus kita lepas terlebih dahulu rangkaiannya, kemudian kita sambungkan. Jadi ini. Sekarang ini kita ubah identitasnya menjadi yang semula V ya. Kita jadi I ini, arus total. Arus total itu bisa juga arus seri ya, arus kesemuanya. Kemudian ini ada, oke sebentar. Nah tadi fungsinya kita ubah ya. Yang semula kan ini adalah voltage, maka kita ubah menjadi current. Di sini adalah untuk mengubah menjadi ampere meter. Oke. Kemudian di V yang ini, VR1 ini kita ubah menjadi untuk pengukur arus
IR1. Nah, arus yang ada pada R1. Nanti untuk membuktikan nilainya apakah benar-benar sama atau enggak, jangan lupa diubah fungsinya menjadi current. Nah, ciri-cirinya ini ada simbol A ya. Kalau sudah ada simbol A-nya ini berarti nanti sudah benar. Kemudian di sini kita ubah juga semua diubah menjadi pengukur arus. Nah, jangan lupa ya. Yang terakhir ini juga kita ubah sebagai pengukur arus. Ini menjadi IR3. Oke. Nah, sekarang kita pasangkan dulu nih. Nah, arus total atau arus yang ada pada sumber. Nah, ini kita lepas dulu. Kita lepas, kemudian ini kita hubungkan dulu dengan sini. Nah, jadi disisipkan. Nah, jadi istilahnya itu disisipkan. Kalau misalnya Anda punya rantai, Anda akan menambah satu mata rantai, maka kan harus dilepas dulu ya, disisipkan. Kemudian ini baru I total ya. Kemudian IR1 berarti I yang ada pada R1. Nah, I yang ada pada R1 ini bisa Anda ukur sebelum masuk R1 atau setelah R1. Sama, nanti Anda bisa ukur yang ada di sebelum masuk ke R1 atau setelah keluar dari R1. Jadi seperti itu. Misal saya akan saya ukur di setelahnya. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi ini saya lepas terlebih dahulu, ini saya geser ya biar agak mudah. Ini saya lepas terlebih dahulu. Ya. Nah, saya sisipkan. Nah, kan kembali lagi ke sini. Oke. Kemudian saat saya mau mengukur IR2, nah ini bisa dari masuk R2 atau setelah R2. Nah, ini saya ambilkan dari sini misalnya. Saya ambilkan sebelum masuk R2, ya sama aja. Bisa, berarti sehingga ini langsung ke sini ya. Sisipkan. Nah, cermati alur rangkaiannya, jangan sampai menjadi bingung. Kemudian IR3 saya ambil di sini setelah R3. Jadi mengukur nilai arus pada resistor itu bisa sebelum masuk ke resistor itu dan bisa juga setelah masuk ke resistor itu. Nah, ya, ini kok menjadi ruwet. Nah, sebenarnya nggak ruwet ya, cuma sekali lagi. Yang penting masih dalam satu untaian. Oke, kita pelajari dulu dari ini. Mulai dari sumber tegangan, ini kan arusnya menuju ke ampere meter I total ini. Dia akan keluar lagi ke sini, ya kan? Kemudian dia akan masuk ke R1, terus dia akan masuk ke ampere meter IR1, terus kemudian dia akan keluar dari IR1, ampere meter IR1 menuju ampere meter IR2 seperti ini. Menuju ke resistor R2. Nah, ini kan masih satu jalur ya, artinya tidak ada percabangan. Masuk ke IR3, nah ini namanya seri seperti ini. Satu untaian. Masuk ke R3, kembali lagi ke sumber tegangan. Nah, jadi ini cara mengecek apakah ini sudah menjadi seri ya. Seperti itu. Nah, ini sudah kita coba ukur. Nah, sekarang nilainya kita jalankan. Nah, arus yang mengalir pada suatu rangkaian ini, nah, ini nilainya sangat kecil ya, ini 906 mikroampere. Nah, arus totalnya adalah 906,73 mikroampere. Nah, loh, ini kok ada beda-beda. Nah, memang secara teori itu sama, tetapi dalam implementasikan tidak bisa sama persis. Artinya gini, memang ada selisih koma di belakang koma. Dalam hal ini bisa dikatakan sama karena 106, ya ini 73,69,67. Nah, ini masih dalam batas toleransi. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa kok bisa beda? Nah, dalam suatu alat ukur secara aktualnya itu ada
hambatan dalamnya dari setiap alat ukur itu belum tentu sama. Nah, itu adalah toleransi. Jadi seperti itu ya. Asal tidak melebihi jauh. Nah, misalnya ini 906 mikro, tapi nanti di alat ukur yang satunya kok itu 970 mili ya misalnya. Sampai seperti itu berarti ini sudah beda. Jadi seperti itu ya. Jadi 906,7 arus total. Kemudian arus pada IR1 ini 906,69 ya. Ini juga mendekati 7 juga. Jadi seperti itu. Jadi ini arusnya bisa dikatakan sama di setiap hambatannya. Baik, nah ini adalah nilai arusnya. Nanti silakan Anda masukkan juga ke tabel 1. Nah, hasil pengukuran arusnya yang tabel arus itu silakan diisikan sesuai dengan hasil pembacaan di masing-masing alat ukur. Nah, kalau sudah, nanti silakan Anda bisa membuat kesimpulannya. Analisis itu ya silahkan nanti dalam menuliskan analisis di kolom perhitungan itu silahkan dihitung nilainya berdasarkan persamaan. Nah, kemudian nanti silahkan dari hasil perhitungan dan hasil pengukuran itu dibandingkan seperti apa. Oke, kemudian Anda simpulkan hasil praktik Anda hari ini. Nah, kesimpulan merujuk ke sesuai dengan tujuan ya. Fokusnya adalah rangkaian seri. Jadi perhatikan susunannya rangkaian seri seperti apa. Kemudian karakternya ya. Karakternya tegangan di setiap resistor seperti apa. Arus di setiap resistor seperti apa. Dalam suatu rangkaian secara keseluruhan seperti apa. Nah, itu silakan Anda cermati. Nah, sehingga ini akan menjadi suatu pemahaman yang nantinya bisa Anda ketahui untuk diaplikasikan di implementasi yang sebenarnya. Dan ini berlaku seperti itu. Seri, paralel itu nanti akan berbeda. Nah, sampai di sini rekan-rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk praktek hari ini, nanti rekan-rekan buat seperti itu. Oke, sedikit saya kembalikan ke share screen saya. Ke lab sheet ya. Untuk rangkaian seperti ini. Oke, saya sedikit tampilkan yang lab sheet-nya tadi. Sambil menunggu barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Silahkan. Ada yang mau bertanya atau tidak? Apakah sudah cukup jelas? Penjelasan saya apakah sudah cukup jelas? Bisa dipahami atau belum? Izin Pak, cukup jelas Pak. Baik, cukup jelas ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa coba. Nah, kemudian kalau ada waktu luang, misalnya Anda ingin mencoba iseng-iseng misalnya dari UTS kemarin itu Anda coba, silahkan. Jadi nanti hasilnya seperti apa, sama atau tidak. Nah, nanti akan muncul sebenarnya seperti itu. Nah, kalau di simulasi itu mendekati nilai ideal. Jadi nanti kalau menyimpang tidak terlalu jauh dengan nilai yang dihitung seperti itu. Baik, ini kembali ke lab sheet ya. Jadi rekan-rekan nanti silahkan membuat rangkaian seperti yang ada di lab sheet. Nah, kemudian Anda mengukur. Tadi ada yang belum saya jelaskan, tapi saya kira rekan-rekan sudah cukup jelas ya. Mengukur nilai hambatan di masing-masing resistor. Silahkan. Nah, cara mengukurnya silahkan nanti dilepas dari ini ya, dari power supply-nya. Kemudian diukur nilai hambatannya masing-masing. Ya. Baik itu di R1, di R2, dan di R3 menggunakan ohmmeter. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian hasilnya nanti dicatat di sini. Tabel 1 itu untuk mencatat nilai resistansi yang diukur, baik itu di R1, R2, R3 maupun di R keseluruhan. Nah, di RS nanti silahkan Anda hitung
ya dijumlahkan ketiga-tiganya ini, nanti diisikan di titik-titik ini. Ya, 3 digit terakhir Anda ini nanti silahkan Anda tuliskan. Kecuali yang 3 digitnya 0 semua, nanti 4 digit boleh pakai di situ. Nanti dijumlahkan R1, R2, R3 ditulis di sini. Di RS ini ya, yang ada di RS ini nanti ditulis. Nah, kemudian baru diukur pakai ohmmeter. Nah, nanti pada saat mengukur resistansi jangan disambung dulu tegangannya. Ya. Kemudian Anda ukur masing-masing resistor nilai hambatannya. Jangan lupa ya, nanti pada saat menggunakan multimeter diubah dulu fungsinya ke ohmmeter. Nah, kalau sudah hasilnya masing-masing dituliskan di kolom itu. R1-nya berapa, R2-nya berapa, R3, dan R serinya, R total keseluruhannya. Nah, kemudian tegangan. Nah, cara pengukuran tegangan tadi sudah saya jelaskan ya. Pengukuran tegangan yang ada di contoh tadi. Nah, itu nanti silahkan nilainya dimasukkan sesuai dengan kolomnya. Kalau R1, tegangan pada R1 dimasukkan di sini. Ini diukur ya nilainya. Ya, kemudian arusnya tadi juga sudah diukur, nilainya nanti dimasukkan di sini. Jadi nanti nilai hasilnya nanti ini ya berbeda-beda ya setiap taruna ya. Karena ada nilai resistor yang berbeda sesuai dengan NIT. Oke. Nah, kemudian di kolom paling kanan ini perhitungan. Ini silahkan Anda hitung sesuai dengan rumus atau persamaan yang ada di dasar teori tadi ya, yang di atas. Nanti akan saya koreksi, perbaiki dulu yang tadi ya, yang VR3 itu I dikali R3 ya. Tadi saya menuliskannya ada kesalahan ya, mohon maaf. Nanti saya perbaiki. VR3 itu adalah nilainya I dikalikan R3. Seperti itu. Baik, kemudian di RS ini nanti I-nya itu adalah V total dibagi R totalnya. Kemudian kalau V ini ya berarti I total dikali R totalnya. Silahkan nanti nilainya berapa. Nah, nanti hasil pengukuran dan perhitungan itu bagaimana dibandingkan dan dianalisis. Berikan contoh perhitungannya. Beberapa contoh, tidak harus semuanya. Misalnya dalam hal ini harus semuanya deh. Kalau yang di kolom ini ya, nanti silakan dihitung. Nah, kemudian Anda tuliskan analisis dan kesimpulan. Nah, kemudian jangan lupa ini ya di laporan ini paling akhir nanti silakan beri screenshot-nya. Screenshot hasil simulasi Anda. Saya lupa memberikan perintah di lab sheet. Nah, namun nanti di laporan Anda lampirkan screenshot-nya hasil Anda simulasi itu. Oke, kemudian untuk membuat laporannya silakan mengisi form yang sudah ada. Ya, silakan di-download saja di situ, kemudian diisi namanya seperti biasa, disimpan dalam PDF, diunggah di e-learning. Nah, demikian penjelasan pada praktik ini yang rangkaian seri. Apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf.